buat teman-teman yang penasaran kenapa kok Sakra tiba-tiba ini pakai brand asli atau gimana ini sebenarnya? Asli. Oh. Oke. Kenapa? Ini ya. Oh. Kenapa ini ya dijual juga? Dijual di Sakra apa gimana? Apa? Jual. Jadi gini Mas. Mas Aruna. Oh. Oke. Jadi ini asli, yang kita tahu bahwasanya asli itu punya produk sound system ya dulu ya. Benar. Asli itu punya produk sound system. Kita kayaknya di sini deh, lebih enak backgroundnya deh. Backlight nggak? Gak apa-apa lah. Jadi asli itu jualan sound system yang kita kenal dari dulu asli. Uh-huh. Terus di tahun ini, lebih tepatnya di Surabaya, dia itu lagi pengen ngembangin ke dunia lighting. Nah kebetulan asli itu base-nya kan di Surabaya ada Sini. Cipta Nada Indah. Nah itu kan asli audio ya. Nah kebetulan saya Cakra juga ada di Surabaya kan. Jadi kita disuruh ngebantu dia searching mana ya rental yang bisa ngebuat. Dia kan cuma briefnya gini doang. Mas saya ada video kayak lighting di pameran Guangzhou. Ya kan kayak Cina-Cina kan. Bisa nggak sih kayak gini gitu? Oke bisa. Ya udah akhirnya dia minta bantuan. Buatin semua desain ini. Makanya desain mulai pertama kita bangun stage rigging-nya, lalu plotting lighting-nya, booth dan lain-lain semuanya dari Cakra. Tapi overall barang yang ada di sini itu barangnya asli. Siapa namanya? Aruna. Jadi semua barang di sini itu barangnya asli Aruna. Termasuk sound systemnya. Jadi kalau Cakra sendiri kita ngebuatin bangunan, cabling, tapi overall yang paling utama adalah sistemnya. Yang susah kan sistemnya. Oke, bener. Lighting kan cuma nyala. Siapa pelaku pemain di belakangnya? Mas Budi maksudnya, bukan saya. Operatornya lagi keluar. Kalau bosnya ya tinggal nunjuk-nunjuk aja lah. Iya. Emang kamu tahu aku bos? Nggak tahu. Okay. Terus. Apa? Kelebihan brand asli ini sama merek-merek sejenisnya. Oke. Yang nggak tahu orang-orang ini. Oke. Ini, ada satu lagi yang tadi yang belum kejawab ya. Cakra apakah jual brand ini juga? Kebetulan, maksudnya kan aku ada Cakra Experience ya. Mungkin kamu tahu ya. Cakra Experience, memang kita punya satu sosial media Cakra Production Indonesia, itu kita lebih ke rentalnya. Rental, lebih ke edukasi, rental lah ya. Cakra Experience itu lebih ke kursusnya, lebih mendalamnya langsung end user. Dan juga galeri lighting. Nah asli ini juga jadi salah satu brand baru, kan aku brandnya ada banyak. Kenapa kok mau ambil asli gitu loh? Kenapa mau ambil asli? Menambah apa ya? Menambah list barang yang ada di galeri Cakra. Tapi dari asli pun tidak semua barang yang aku ambil. Makanya bedanya Cakra Experience, Mas Aruna juga tahu lah. Banyak banget sekarang yang jualan lighting. Bener. Mau di aplikasi atau di sosial media apapun banyak banget yang jualan lighting. Tapi Cakra, overall aku pengen memilihin barang-barang dari misal asli. Ada beberapa barang di sini tuh yang nggak akan masuk di galeriku. Jadi aku masukin dari beberapa, oke ini ambil. Karena memang konsepku adalah sebuah galeri atau jualan lighting tapi untuk orang-orang yang pengen naik kelas. Makanya kalau untuk yang murah Mas, ini ada satu barang segini harganya murah banget. Punya Mas Sayo kok mahal gitu. Itu lebih panjang lagi kita nanti akan ngobrolnya tentang brand China, OEM, lalu pabrikan, bagaimana kita membedakan itu semua kan banyak ya. Nah, jadi memang aku pilihin dulu di Cakra Experience tuh aku harus milihin dulu Aruna. Mana barang-barang yang buat teman-teman yang naik kelas, pun asli ini aku pasti akan pilihin dulu. Nah, kenapa tadi pertanyaannya, kenapa Mas Cahyo mau nerima brand asli? Karena dia ada beberapa barang yang menurutku oke dan beda. Contoh, kita ambil jalan boleh? Contoh ini. Ini adalah waterproof. Ini waterproof. Beam waterproof. Ini belum ada di galeriku. Waterproof beam ini 5 tahun lagi akan ada era di mana orang-orang event konser outdoor dia akan pakai waterproof beam lagi. Kenapa? Karena kita udah nggak perlu ribet lagi. Kelistrikan udah pasti bermasalah banget sama air. Iya. Nah, terus dia punya yang namanya body, kamu pegang, panas dia. Jadi body cooling. Jadi dia, kamu moving beam,
Kalau pendinginnya pakai apa? Kipas. Kipas. Ah. Dia pakai body salah satunya. Oh, pakai body. Jadi panasnya itu dilemparkan ke body. Body. Ada panas. Belakang sini tahu panas. Iya, iya benar. Oke. Ah. Ini ada beberapa rangkaian Oh. untuk ngeluarin panasnya dia. Ini kena air nggak apa-apa berarti? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh. Mau kamu guyur air nggak apa-apa. Oke, oke. Ya, gitu. Jadi ini salah satu ada barang. Heeh. Terus itu bimbar sama strobo. Ya itu juga ada, itu juga akan ada di galeri. Tapi untuk beberapa barang-barang seperti ya ada beberapa. Ini moving beam di atas ini nggak akan ada. Oh, ini enggak. Ya ini beamnya kecil, berapa ya? 270 apa berapa gitu. Nggak akan ada di galeri. Jadi aku emang milih-milihin sih mas. Karena memang aku ngerasa ada beberapa barang asli yang tanggap oke. Oke. Terus yang kedua kalau kamu tanya kelebihan, pertama murah. Lebih murah dari yang lainnya. Lebih murah daripada yang lainnya. Tapi build quality-nya lebih oke. Apa gimana? Kalau kualitinya kita bisa ngomong gini. Setiap produk ada harga ada rupa. Oke. Ada harga ada rupa, oke? Iya, iya. Nah, cuman untuk beberapa case-case tertentu ketika kita ngomongin dua barang sama-sama China, sama-sama kita nggak tahu brand apa, Bener. kita bisa bilang 11-12. 11-12. Nggak nyampe 11-17 gitu nggak nyampe. Nggak. Oh. 11-12. Ya udah ketika kamu dapat sebuah barang atau enggak kamu tahu ya. Oke, ada dua barang 11-12 dan yang satunya lebih murah dan 12-nya itu tidak terlalu fungsional. Ya, kita ambil yang 11 aja. 11. Contoh satu hal kayak misal ambil satu produk ketika dia kelemahannya misal motoriknya cepet, yang satunya lebih lambat, bukan lambat ya, lebih lambat. Tapi untuk beberapa case-case lagu-lagu atau musik di Indonesia yang nggak terlalu butuh cepet banget, ya udah kita mending ngambil ini aja yang murah, lebih murah walaupun kelemahannya dia misal kalah cepet motoriknya ya. Udah gitu aja sih. Tapi ini takutnya itu enggak setiap tahun apa setiap bulan keluar baru gitu. Wah, Nah, ya ini kan ketinggalan nanti yang kasihan yang teman-teman yang belinya nyicil. Terus tiba-tiba barangnya nggak ada. Oh gini. Oke, banyak terjadi. Ya, Betul oke. kan? Kalau seperti itu, karena aku udah pemain lighting 11 tahun Aruna ya. Iya. Jadi memang ada beberapa brand. Contoh, Like Sky. Nextnya. Nanti bootnya ada di sana. Kamu bisa cek aja Iya, udah bootnya tadi. Like Sky udah ya. Like Sky, Ayrton atau beberapa brand-brand Eropa. Brand-brand Eropa itu punya karakteristik dia, misal beam spot wash-nya dia Eropa ataupun merek-merek Like Sky yang number one itu mereka akan menamai dengan Aurora. Sorry, kalau Like Sky namanya beam Aurora. Oke. BSB-nya Auroranya Like Sky itu 10 tahun yang lalu juga namanya Aurora. Oke. Jadi untuk beberapa brand Cina itu memang resiko kita ketika kita, Mas nanti aku nyicil tahun depan ada keluar lagi. Yang Ya udah, udah Mas. Resiko. kita nggak bisa lepas daripada dilema itu. Jadi ya kalau aku selalu ngomong gini, bro, kita tidak akan bisa lepas dari percepatan teknologi yang terus berkembang. Bener. Makanya yang perlu kamu lakukan adalah mengalahkan kecepatan teknologi tersebut. Contoh, BIM ini misal belinya 200 juta. Ya udah kalau umpamanya setahun ke depan ganti, ya lu gimana caranya dapat 200 juta atau nutup itu tadi. Mas tapi cicilanku udah habis, cicilanku belum habis udah ganti lagi. Ya resiko, itu resiko, nggak bisa kita hilangin. Jadi ketika kamu nanya, Mas tahun depan nanti bakal ganti nggak? Aku bisa bilang bakal ganti era baru. Tapi barang lama belum tentu ada juga. Barang lama pasti udah habis. Ya. Kalau habis dia nggak akan mengeluarkan lagi. Nah itu kelemahannya beberapa produk-produk China. Tapi ketika kita ngomongin beberapa produk-produk Eropa, dia akan memproduksi satu brand itu terus-terusan. Kayak misal Aurora. Jadi Aurora terus sampai sekarang Aurora, Lunar Max. Beamnya dia Lunar Max terus, Lunar Max. Yang membedakan nanti cuman beberapa teknologi yang baru disisipkan ke dalam. Soalnya kan kalau di program kan kalau belinya ini terus tahun depan beli beda lagi dengan yang sama, kadang kan ada yang beda. Ya pasti. Ya pasti karena gini. Beberapa produk China itu kan kita meniru dari produk Eropa. Ya tidak semua tapi beberapa ya. Memang salah satu yang dilakukan mereka untuk menghindari yang namanya copy paste. Itu adalah membedakan channel. Kayak misal BIM Eropa channel 1 itu deal. Yang ini channel 2-nya mereka nggak akan deal. Oh gitu. Oke, jadi kalau kamu tanya kayak gitu, ya udah.
Operatornya harus pinter. Apapun BIM-nya harus bisa terima dong. Apapun BIM-nya harus bisa nerima. Harus bisa nerima. Oke. Tapi ini belum ada harga-harganya? Belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Belum ada. Kalau aku belum menerima harga official resminya berapa, aku belum menerima. Tapi kalau teman-teman mau nyari mungkin di Jakarta udah ada yang jual gitu-gitu. Ya mungkin bisa. Tapi kalau aku pribadi di Cakra Experience masih belum. Belum. Karena memang ya ini kayak ini 480 IP series 450 ini sama 380 ini yang waterproof, ini aku belum dapetin. Aku belum dapetin karena memang ada beberapa brand produknya dia itu baru banget di launchingin di sini. Katanya ada yang premium sama enggak? Ada yang premium sama Ada. Ada. Asli itu punya dua brand yang namanya ProLite sama RG. RG. Ya. RG. Oh. ProLite. Kalau ini ProLite. Ini ProLite. ProLite. Oh. Bentar, aku RG itu kalau nggak salah yang atas ini RG. Oh. Kalau nggak salah yang atas itu BIM RG. Jadi apakah dia beda? Beda. Beda. Istilah kata kalau umpamanya Toyota tuh kan punya Toyota. Yang atasnya itu kan Lexus. Lexus. Lexus betul kan? Benar-benar Toyota Lexus, Lexus. ya. Bawahnya kan Toyota. enggak, bawahnya Toyota kan ada Daihatsu. Oke, ya. Bawahnya. Tapi dia ini istilah kata yang seri Lexusnya lah. Oh, seri Lexusnya. Ya, seri Lexusnya lah. Nah, yang seri Toyotanya itu tipe RG namanya. Tipe RG. Tapi ya kalau aku nyaranin ya better dengan harganya kalau umpamanya nggak beda jauh, yang ProLite itu better. Better. Dari asli yang dijual takan asli, mineral sama apa lagi lo? Lupa. Aku ya? Oh. Like Sky, Like Sky, mineral, asli, asli. Spark. Oh, Spark juga ada. Spark. Oh iya ya. Mineral, asli, Spark. Kalau orang sebelum ini milih apa? Mineral, asli, Spark. Spark. Oh. Like Sky nggak dimasukin? Enggak. Tapi udah tinggi lah. Wah, susah. Mas aku punya 3 brand itu mana ya kira-kira? Dia enggak dia budgetnya bebas, yang penting tiket dari 3 brand itu. Gitu. Ini buat mineral, asli sama Spark. Cari dulu. Kantongnya saya kosong. Siapa yang mau bayar nanti saya sebut. Jadi gini, kalau aku Nih, sebagai penjual ini kan harus berani bongkar tabungan nih dalam dalamannya yang paling oke kan biasanya gitu. buatnya sama, Jenisnya sama ya. Bener. Dalamannya kan pasti beda. Aku belum tahu yang asli. Belum tahu yang asli. Tapi kalau wattnya sama, mineral. Mineral Pak. Aku cuman nggak bisa jawab yang asli ya. Asli karena aku baru 2 minggu yang lalu aja dapat knowledge produk. Tapi aku belum tes durability, belum tes apapun fiturnya dia. Gitu. Jadi kalau mau nanya dari 3 tadi ya, aku sementara ini meskipun ada di depannya bootnya asli, tapi aku jawab mineral. Mineral. Mohon maaf. Tes durability itu apa? Dia Mas, di panjer itu. Oh enggak. Apa? Contoh, aku sudah menggunakan mineral selama 3 tahun. 3 tahun, oke. Ya, 3 tahun. Aku udah menggunakan mineral 3 tahun. Jadi memang ada beberapa brandnya dia, aku bilang nggak oke. Ada satu barangnya mineral, aku barang ini nggak oke, aku bilang nggak oke. Barang ini oke, sampai sekarang masih kepake, aku bilang oke. Oh gitu. Dan aku distributornya juga temen ya. Oh iya benar. Sehingga aku ngomong, Mas ini kurang nih Mas. Ya aku bilang ini kurang Mas gitu. Jadi kalau kamu ngomong durability tadi, experience-ku dalam beberapa tahun memakai. Bener sih, emang Gitu, karena lighting harus dicoba. Nah aku sendiri kan juga dapat sampel produk dari dia. Ya aku akan pakai itu terus-terusan. Oh Aku iya. akan mencoba untuk pakai. Makanya aku bisa menjawab. Mungkin nggak tahu ke depannya berapa lama lagi aku bisa jawab. Oke bagusan ini. Karena aku harus ada di tengah-tengah dong. Benar. Aku ngomong apa adanya karena mereka sendiri nggak ngasih aku yang gimana-gimana. Ya, benar. Aku hanya ngebantu menjualkan mereka dapat komisi. Istilah katanya. Oke. Terus kenapa kok akhirnya pengen jualan lighting? Nah. Nah. Jadi gini, awalnya cuma gini doang. Kenal Cakra dari sound apa dari lighting? Dari lighting iya. Dari lighting. Iya. Kenal Cakra berarti dari lighting. Waktu muncul masih itu kontennya yang Grandma langsung
nanti itu. Ini apa namanya live perform Oh, sama live ini ya. performance, Ya. Oke. Pertama banyak orang yang udah mengenal Cakra itu lighting dulu. Itu pertama. Yang kedua cuma sebenarnya nggak sengaja gara-gara ini doang, gara-gara ada klub nitipin jualan barang yang nggak tahu kamu lihat konten gue ya. Ada klub nitipin jualan barang lalu barangnya itu sold out dalam waktu 2 minggu. Oke. 50 moving beam dengan kontenku sold out dalam waktu 2 minggu. Oke. Lalu kepikiran lah, ada satu dari empat tadi itu menawari bagaimana cara kita bisa bekerja sama Cakra. Ya udah akhirnya aku kepikiran aja untuk ya udah deh coba jualan. Karena selama 11 tahun aku hanya jual jasa. Sebelum usaha rental aku dulu pemain band jual jasa. Oh, main band, oke. Sebelum jadi pemain band aku pengajar piano jual jasa. Aku tidak pernah jual produk ya. Dan aku akhirnya mencoba untuk jual produk. Jadi pengen mencoba aja dan alhamdulillahnya ya ternyata ada yang beli. Ternyata laris. Laris. 3 digit selama 1 bulan. Tapi yang penting itu loh Mas, konten-konten ini jenengan itu yang itu loh apa yang customer banyak yang aku tanya kemarin perbandingan sama Oke. pengoperasian itulah, itu penting banget. Oke. Jadi gini. Itu gak semua vendor, gak semua penjual mau buat konten itu. Oke, jadi gini. Memang tujuanku sebenarnya secara positioning itu satu. Edukasi. Terlepas dari apapun hook yang aku buat, mau hook apa tuh namanya? Pajero lah. Ya kan, saya sedang duduk di atas Pajero. Mister harga 1 miliar kurang sedikit apapun hukum. Tapi intinya kontenku adalah edukasi. Satu. Makanya intinya aku pengen memberikan edukasi ke teman-teman bahwasanya di beberapa kontenku itu semuanya full edukasi. Satu. Yang kedua, Cakra Experience pun itu kan tidak hanya tentang jualan lighting. Tapi ada kursus kan? Benar. Yang dimana kemarin sempet kaget banget kursus pun Full. Wah kalau waiting listnya banyak banget. Wah, ngeri ya. 140-an lebih waiting list sampai sekarang. Bahkan nambah terus kan. Tapi karena tempatku terbatas, mungkin ada investor yang mau support. Karena tempatku terbatas, jadi kemarin aku cuma pakai ruangan seadanya. Jadi aku membatasi per kelas tuh 10. Per kelas 10. Yang buat kaget adalah beberapa teman-teman itu ada yang dari Bali, Kalimantan, Jawa Tengah banyak banget, sumpah. Nah, dari situ aku punya satu tujuan utama sebenarnya adalah ekosistem. Jadi Cakra bukan hanya tentang rental, tapi Cakra ya kita rental, kita jualan, kita memberikan edukasi karena kalau ngomongin lighting, sampai kapan kita harus berantem sama lighting engineer 1 sama lighting engineer 2 harus bagus-bagusan, bener kan? Bener. Tanpa mikirin regenerasi. Bener regenerasi. Dan silakan cari kursus lighting yang benar-benar dari nol di Indonesia. Ya. Nggak ada kan? Aku nggak tahu ada apa nggak yang benar-benar fokus ya. Untuk kursus lighting rasanya belum ada. Yang dari nol. Benar. Aku benar-benar ngajarin apa itu parlet. Apa itu coloring. Gimana? Sekarang aku tanya, kamu punya lighting kan? Punya. Apa kepanjangan DMX? Gak tahu. Ya kan? DMX. Apa ya? Apa kepanjangan DMX? Iya, gak tahu. Hampir 80% pemain lighting tak tanyain DMX, gak ada yang tahu. 80% orang yang kenal aku tanyain, atau teman-teman lighting kru ya, aku tanyain, kamu tahu nggak panjangan DMX? Banyak nggak tahu. Nah itu kita ajarkan sejarah keluarnya DMX awal kali. Sekarang teknologi DMX sudah dipakai bukan hanya untuk lighting. Benar. Rigging, voice, Voice. lalu banyak banget efek, special efek pakai DMX. Teknologi DMX sekarang udah dipakai banyak banget selain untuk lighting. Dan awal kali sejarah DMX emang tahu? Gak tahu lah. Siapa yang ngebuat emang tahu? Gak tahu. Nah itu, secara basically itu nanti diajarkan. Dan bahkan dari hal-hal itu, dari semuanya itu, aku pengen ngebuat ekosistem dan juga regenerasi, Mas. Regenerasi di mana industri ini harus naik. Karena ya kamu sendiri eventmu nggak tahu besar nggak tahu kecil, kamu bayarin orang. Benar. Kamu sudah mengurangi, kamu rental juga kan? Ya.
sudah mengurangi pengangguran walaupun 0,0000% Benar. sekian persen ya. Yang kedua, kalau kita ngomongin engineer yang benar-benar event-event pro ya, mereka bayarannya itu 2 digit loh. Engineer lighting. Ya. Bahkan aku kalau di beberapa konser tertentu aku membayar upah engineerku tuh 2 digit loh. Dalam Sampai 2 waktu digit? 1 malam. Iya. Iya, 1 malam 2 digit. Padahal engineer-mu itu ikut kerja di kamu juga ya? Maksudnya tetap di Cakra ya? Iya, Oh. jadi selain tetap ketika dia ada project event, Iya. event besar, dia kan kayak ini. Kayak ini mulai gambar desain, gambar apapun itu semua dari dia sampai 3D design, sampai kita closing lalu penerapan. Dengan harga kita dapat 3 digit. Untuk desainer lighting ini ya kita bayari dia di 2 digit. 2 digit. Sebenarnya kalau sekolah itu sekolah lighting designer itu gede ya kalau bisa. Wow. Wah, lebih kaya dari order manager. Iya. Iya. Iya serius. Iya. Bahkan gini, Berarti pendapatan krumu itu bisa nyampe berapa digit itu setiap bulan? Krumu? masih di 2 digit tapi di puluh lah. Oh. Udah bukan belas tapi Belas, puluh. puluh. 2 digit puluh. Makanya mas, kita ngomongin sebuah industri lighting ini kalau udah ngasilin orang dengan bayaran segitu. Ah. Sekarang aku tanya, sekolah montir Montir. Ah. pernah denger nggak ada S1 otomotif? Enggak sih. Ada. Oh, ada. Ada kan? Ada. S1 otomotif di beberapa universitas kan ada S1 otomotif. Ah. Mereka menciptakan istilah satunya adalah engineer ya. Engineer. Oh, iya. Engineer ya. Nah, di lighting bayarannya juga sama loh, hampir belasan puluhan loh. Tapi kenapa nggak ada sekolahnya? Oh. Mereka sampai S1 loh. Kenapa nggak ada sekolahnya? Makanya aku cuman sesimpel nggak perlu buat sekolah karena memang keterbatasan ya. Ya udah sesimpel kita buat kursus dulu. Tapi setidaknya Cakra tetaplah Cakra yang selalu memulai hal apapun itu pengennya duluan. Tapi emang bener kan? Udah. Siapa tahu ada Cakra Universe gitu. Universitas Cakra. Oh iya. Apa sekolah ya. Kan ngeri ya. Pemerintah, kalau saya udah banyak mengentaskan banyak orang. Ah, bener. Sekolah kan di Jakarta ada sekolah sound engineer kan ada. Betul. Ada. Ya aku kalau impiannya aku tidak seterbatas hanya untuk kursus. Gak tahu next ke depannya mungkin bisa lebih daripada itu. Kalau ngomongin sekolah, ya sekarang masih keterbatasan semuanya ya. Bener. Kalau ngomongin sekolah, it's okay. Kalau emang ada support system dari pemerintah atau support system dari beberapa brand, gak apa-apa. Aku masih membuka pintu lebar-lebar untuk itu. Mungkin kalau yang sekolah itu kan awalnya berapa? 500.000 ya setiap 400 sampai 900 ribu. Kelas Iya. 1 400, kelas 2 650, 750, 850, 950. Yang kelas 1 itu kemungkinan nggak jadi naik jadi 1 juta sih teman-teman. Kalau waiting listnya banyak yang bisa gitu. Bisnis yang gitu bisnis. Ya pasti, itu pasti. Semakin banyak demand, Bener. naik harganya. Naik otomatis. Banyak yang ngantri soalnya. Tapi kalau itu tak niatkan untuk bisnis, sebenarnya aku tidak meniatkan untuk bisnis banget ya. Padahal menguntungkan itu ya. Mas, aku bayarin engineer atau pelatihnya, pelatih. itu 50% dari budget lah ya. Oh gitu. Oke. Kalau ngomongin bisnis mas, dibanding rental mas, ya kan? Ya benar. Iya dong, Benar. dibanding rental. Benar. Kalau ngomongin bisnis ya. Tapi enggak, aku terlepas daripada itu, aku pengen balik lagi aku pengen ngebuat sebuah ekosistem. Kalau orang ngomongin lighting stage, apapun itu, dia akan ingat satu nama. Benar. Asli, bukan Cakra. Ya, ada di jualan, ada di lighting rental, ada di sekolah lighting. Aku pengen membuat sebuah brand itu. Orang kalau ngomongin lighting stage, dia Cakra. Nggak tahu kedepannya nanti akan seperti apa, nggak tahu ya. Nggak tahu kalau ada yang niru-niru juga akhirnya. Nggak apa. Kalau memang ada yang niru, itu kita lebih bagus lagi. Intinya kan industri ini akan lebih naik lagi. Benar. Semakin besar industri, semakin banyak orang melahirkan orang-orang baru, semakin besar industri, maka perputaran uang kan semakin gede juga di industri ini. Jual beli kan juga semakin banyak. Benar. Orang-orang investasi dari luar negeri akan lebih banyak lagi, ya kan? Pemerintah sekali lagi. Cakra Universe. Walah begitu. Jadi gitu.
Terus apa lagi ya? Terlalu banyak ngobrol jadi lupa. Apakah Cakra punya kepinginan ganti produk merek JBL? Gimana? Kan pakainya Cakra itu JBL. Salah satunya, oh ya JBL. Apakah ada merek lain? Merek lain? Kalau merek lain yang dulu-dulu ada. Ada. Merek lain yang dulu-dulu ada seperti SPL Audio aku udah punya. Oh, udah punya. Udah punya dulu pas awal kali merintis. Aku pernah punya brand Turbo Sound. Oh, pernah. Nah sekarang kan JBL. Kenapa? Ya rezekinya lagi ada di situ. Yang kedua, secara kemampuanku, aku kan marketing ya. Cara aku menjual JBL itu lebih mudah. Betul kan? Siapa orang nggak kenal JBL? Benar. Itu. Terus apakah akan ada brand lain setelah JBL? Ya insya Allah ada. Ada. Apa? Masih dirahasiakan. Mas. Oke, terus Nanti di unfollow lagi. Kalau follow. Capek gak Mas konten terus? Siapa? Kan tiap hari konten mesti. Tiap hari iya. serang-serangan konten. Enggak. Kalau capek itu 20%, 80%-nya senang dikenal orang. Oh iya benar. Jadi terkenal. Benar. Siapa yang nggak tahu Surya Insomnia? Iya. Adiknya Surya. Makanya duitnya banyak, soalnya abangnya dikasih abang Surya. Abang Surya. Oke, mungkin itu dulu aja Mas. Oke. Terima kasih buat ngobrolnya kali ini. Buat teman-teman mungkin yang tahu, yang penasaran kenapa Cakra ambil brand asli ya ini tadi udah dijelasin. Itu mungkin kita the next bakal main ke gudang. Boleh. Kan udah ada belum yang grebek gudang Cakra? Besok si Satrio. Satrio, ya tadi ketemu. Tadi udah ketemu. Oh, Ya, udah. besok dia mau ke gudang. Oh, gudang ya benar. Dia mau gerbek gudang. Wah, rame sih. Tapi tetap nggak akan tak buka semuanya. Nanti gerbek gudang di kontenku sendiri nggak rame. Oh, iya. Dari gerbek orang dulu. Iya benar. Padahal belum selesai itu grebek gudang. Iya kan? Oh, benar. Belum selesai. Buat YouTube nggak Mas? Buat YouTube nggak? Belum ya? Belum. Aku ada tapi nggak main. Nggak main. Nggak apa ya? Nggak aktif. Nggak aktif kok ya. Belum aktif. Karena aku pengen kalau buat YouTube pun aku belum tahu YouTube itu seperti apa ya. Pertama. Iya. Karena Mas Ayo pengguna YouTube. Ya, aku pengguna YouTube ketika aku mau makan. Aku makan, buka YouTube, nemenin makan, selesai. Setelah itu aku tidak pernah buka YouTube. Makanya aku belum tahu YouTube itu digunakan untuk apa. Gini. Kalau YouTube itu mungkin kalau jelasinnya produknya banyak panjang kayak tutorial gitu, mungkin orang lebih senang nonton YouTube. Soalnya kan panjang durasinya. Kalau TikTok kan cuman bentar. Terus belum dapat tapi udah selesai. Oh, gitu. Makanya aku tuh karena YouTube ini lebih jadi gini. Kenapa buat YouTube itu belum? Menurutku aku masih belum ada kemampuan untuk membuat video yang proper sampai orang dengan durasi lama mau nonton aku. Mau. Kalau dia berkecimpung di dunia itu mesti tetap ditonton. Oh gitu ya? Iya no. Soalnya tutorial patching grandma orang yang nggak tahu kan otomatis nonton sampai selesai. Oh gitu. Okay. Tutorial cara apa gitu mesti orang tetap nonton. Nah itu, aku tuh orangnya agak perfeksionis. Aku takutku ketika membuat video panjang dengan shoot-shootan kurang bagus gitu, aku kok kurang oke gitu. Kurang itu. Makanya aku butuh istilah kata tuh masih butuh konsep, butuh dana mungkin ya, untuk kameranya yang proper karena kan dilihat lama ya. Oh iya benar. Mungkin lebih ke situ sih. Kalau emang konsepmu tadi ya. Kalau profesionis ya, tapi kalau yang penting jadi ya pakai HP iPhone aja ya cukup. Iya sih. Ya kan yang penting orang kan lihatnya isinya konten, nggak bagus gambarnya. Kalau saya ngelihat itu loh tutorial loh. Iya juga sih. Iya. Gitu. Iya. Atau aku tuh masih kadang bingung tutorial atau podcast atau apa gitu masih bingung karena kan di dunia event ini kan masih banyak sebenarnya kan yang harus kita pelajari, yang harus kita set kan sebenarnya banyak. Atau masih bingung aja. Next deh. Kamu duluan aja. Nanti pasti kebalap. Iya bener. Apaan ya? Tak daftar kerja jadi konten kreatornya, marketing juga deh. Konten kreator nih mungkin. Gak usah. Ya. Aku masih ini. Masih mania aku untuk dikenal. Jadi belum dari orang dulu. Pengen terkenal
sama orang-orang rental. Tapi orang-orang udah tahu gak sih aku itu konten kreator atau owner? Kamu tahu dulu aku konten kreator atau owner? Awalnya